Pernah nggak sih kalian baca dua aturan yang sama-sama penting, tapi kelihatannya kok saling tabrakan? Nah, dalam beberapa menit ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana caranya para ahli hukum Islam mengatasi dilema semacam ini. Mereka punya sebuah sistem yang cerdas banget, namanya Ta'arud al-Adilah. Dan ini tuh bukan cuma soal aturan yang kaku, tapi lebih kayak sebuah seni untuk menemukan harmoni dalam teks-teks suci. Coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau ada dua aturan penting dalam hidup kita, tapi dua-duanya saling bertolak belakang? Pasti bingung kan? Kita jadi dipaksa berhenti dan mikir, ini yang bener yang mana ya? Mana yang harus aku ikuti? Nah, dilema inilah yang jadi pintu masuk pembahasan kita kali ini. Oke, kita pakai contoh gampang deh. Bayangin kamu lagi di kantor. Bos kamu datang, ngasih dua perintah yang bener-bener kontradiktif. Apa yang kamu lakuin? Gak mungkin kan dikerjain dua-duanya sekaligus? Pasti kamu berhenti dulu, mikir, gimana nih solusinya? Nah, rasa gimana nihnya itu dia inti dari apa yang mau kita obrolin. Ternyata loh, tantangan yang persis kayak gitu juga dihadapi oleh para ahli hukum Islam. Kadang-kadang mereka nemuin dua dalil suci, entah dari Al-Quran atau hadis, yang kalau kita baca sekilas, kok kayaknya beda arahnya. Nah, inilah yang dikenal sebagai masalah kontradiksi. Tapi kerennya, para ulama ini nggak asal-asalan ambil keputusan. Mereka justru mengembangkan sebuah metodologi yang luar biasa sistematis dan canggih. Namanya Ta'arud al-Adillah. Anggap aja ini kayak toolkit super lengkap buat para detektif hukum memecahkan teka-teki yang paling pelik sekalipun. Oke, namanya kedengaran rumit ya. Coba kita bedah sedikit deh. Ta'arud itu artinya tabrakan atau bertentangan. Terus, al-adillah itu bentuk jamak dari dalil, yang artinya bukti. Jadi, gampangnya, ta'arud al-adillah itu ya kondisi di mana ada dua bukti hukum yang sama-sama kuat, tapi kelihatannya lagi berantem. Dan ini nih poin kuncinya. Penting banget. Para ulama itu percaya kalau kontradiksi ini tuh cuma di permukaan aja, cuma kelihatannya doang. Istilahnya zohiri. Karena bagi mereka, sumber ilahi itu pasti sempurna. Nggak mungkin ada kontradiksi di dalamnya. Jadi, kalau kita lihat ada yang tabrakan, itu bukan salah teksnya, tapi karena pemahaman kita sebagai manusia yang terbatas. Prinsip yang menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa kan? Terus, gimana dong cara nyelesainnya? Nah, ini dia. Caranya itu nggak acak, tapi pakai proses yang super terstruktur. Ada hierarkinya. Ada 3 langkah utama yang harus diikuti secara berurutan. Nggak boleh lompat-lompat. Yuk, kita kupas satu persatu. Langkah pertama, dan ini yang paling utama, adalah selalu coba cari jalan tengah. Namanya metode al-jam'u wa at-taufiq, yang artinya ya rekonsiliasi atau kompromi. Tujuannya apa? Simple. Jangan keburu-buru ngebuang salah satu dalil. Usahain gimana caranya dua-duanya bisa tetap kepake. Ini menunjukkan respek yang tinggi banget ke sumbernya. Jadi al-jam'u ini benar-benar jadi dasarnya. Prinsip utamanya gampang, jangan gegabah. Jangan korbankan satu bukti demi bukti yang lain. Coba dulu cari cara biar dua-duanya bisa akur. Siapa tahu kan ternyata yang satu buat kondisi A, yang satu lagi buat kondisi B. Biar gampang, kita lihat contohnya langsung ya. Ini kasus yang menarik banget. Ada hadis yang bilang perkara halal yang paling dibenci Allah itu cerai. Oke, jelas ya. Tapi ada riwayat lain yang bilang kalau Nabi Muhammad sendiri pernah loh menceraikan salah satu istrinya. Loh, gimana tuh? Kan kelihatannya bertentangan banget, ya kan? Nah, disinilah kejeniusan metode al-jam'u kelihatan. Para ulama bilang, tunggu dulu, dua-duanya bener kok. Hadis yang bilang cerai itu dibenci, itu konteksnya kalau cerai tanpa alasan yang jelas, yang main-main. Nah, riwayat Nabi menceraikan istri, itu nunjukin kalau cerai itu boleh, kalau emang ada alasan yang kuat dan mendesak. Tuh kan, jadi dua-duanya kepake, masing-masing di tempatnya. Contoh lain deh, yang lebih dekat sama ibadah harian kita. Ada riwayat yang bilang, Nabi itu wudhu, basuh tangannya sekali, kakinya sekali. Tapi ada riwayat lain yang sama-sama kuat, bilang Nabi basuhnya 3 kali. Jadi kita ikut yang mana nih? Yang sekali apa yang 3 kali? Lagi-lagi pakai al-jam'u, solusinya jadi elegan banget. Dua-duanya benar. Yang basuh sekali itu dianggap sebagai syarat minimal. Lakuin itu wudhu kamu udah sah. Nah, yang basuh 3 kali itu adalah bentuk yang paling sempurna, yang paling afdol. Jadi ini bukan A lawan B, tapi ini soal level kesempurnaan. Keren kan cara mikirnya? Tapi kan nggak semua masalah bisa didamaikan kayak gitu. Ada kalanya dua dalil itu benar-benar kayak air sama minyak, nggak bisa disatuin. Nah,
Kalau udah mentok, baru deh para ulama pindah ke langkah nomor 2, namanya metode tarjih. Kita balik lagi ke toolkit kita. Tarjih itu artinya memilih yang lebih kuat atau menimbang. Jadi ini prosesnya kayak di pengadilan. Dua dalil yang bertentangan ini disidang. Para ulama bakal nimbang-nimbang. Mana yang buktinya lebih solid? Mereka cek semuanya. Dari siapa yang ngeriwayatin, teksnya gimana, sampai konteksnya. Buat nentuin mana yang menang. Contohnya gimana? Ini ada kasus klasik banget. Soal pernikahan Nabi dengan Sayyidah Maimunah. Ada 2 info. Info pertama, dari Ibnu Abbas bilang Nabi nikah pas lagi ihram. Info kedua, dari Sayyidah Maimunah sendiri, orangnya langsung, bilang mereka nikah pas dua-duanya lagi nggak ihram. Nah loh, beda banget kan infonya? Nah, disinilah tarjih beraksi. Ulama bakal nanya, oke, kesaksian siapa yang bobotnya lebih berat? Di kasus ini, kesaksian dari Sayyidah Maimunah yang dipilih sebagai yang lebih kuat. Kenapa? Ya logis aja kan? Beliau yang nikah, yang jadi subjeknya langsung. Kesaksian dari orang yang ngalamin langsung pastinya lebih kuat daripada kesaksian orang lain yang cuma melihat. Oke, sekarang kita sampai di langkah terakhir. Ini benar-benar jalan terakhir. Cuma dipakai kalau langkah pertama yaitu damai dan langkah kedua yaitu nimbang bukti, dua-duanya nggak bisa. Ini adalah metode nas atau gampangnya penggantian. Kita lihat lagi toolkitnya untuk melengkapi gambaran. Naskah itu artinya menghapus atau mengganti. Intinya, ada sebuah aturan yang datang belakangan dan aturan baru ini secara sengaja menggantikan aturan lama yang udah ada sebelumnya. Kunci paling penting di sini adalah harus tahu pasti mana yang duluan, mana yang belakangan. Prosesnya kira-kira begini. Awalnya ada aturan A. Terus, seiring waktu, kondisi berubah. Muncullah aturan B yang lebih pas buat kondisi baru itu. Nah, aturan B ini secara otomatis menonaktifkan aturan A yang lama. Ini nunjukin kalau hukum itu bisa dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi. Oke, jadi kita udah lihat 3 langkahnya. Didamaikan, ditimbang, terus diganti. Sekarang, coba kita tarik napas dulu. Lihat dari jauh. Pertanyaannya kan, kenapa sih harus ribet ini? Emang sepenting itu ya sistem ini? Jawabannya dalam banget ternyata. Pertama, biar hukum itu konsisten, nggak pelin-pelan. Kedua, ini cara buat menghormati semua dalil, nggak ada yang dibuang sia-sia. Ketiga, ini nunjukin ketelitian berpikir yang luar biasa. Dan yang paling penting, ini ngasih kita semacam peta yang jelas, tapi juga fleksibel buat ngadepin masalah-masalah hukum yang rumit. Jadi, kesimpulannya, ta'arud al-adillah itu lebih dari sekedar aturan teknis yang kaku. Ini adalah cerminan dari sebuah tradisi keilmuan yang serius banget dalam menjaga integritas sumbernya, tapi di saat yang sama juga rendah hati, mengakui kalau pemahaman manusia itu ada batasnya. Nah, ini sebagai penutup. Coba kita pikirin deh, di luar konteks hukum Islam, prinsip-prinsip ini coba damaikan dulu, kalau nggak bisa timbang buktinya, dan selalu perhatikan konteks waktu. Bisa nggak ya kita pakai buat ngadepin banjir informasi dan ide-ide yang sering kali bertentangan di hidup kita sehari-hari? Kayaknya itu pertanyaan yang menarik buat kita bawa pulang ya.